Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Nirpala TV. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas mengenai suatu hal yang mungkin mengedukasi, karena beberapa waktu lalu gua melihat di akun-akun media sosial banyak yang memposting bahwasanya telah terjadi kecelakaan di Gunung Lawu yang menyebabkan salah satu seorang mahasiswi meninggal dunia di Gunung Lawu. Jujur gue turut berduka cita atas kejadian ini karena ini menambah jumlah kematian pendaki di Gunung Lawu, teman-teman. Pada video sebelumnya, gue juga telah membahas mengenai alat apa saja yang wajib kalian bawa ketika kalian berada di kegiatan luar ruang. Nah, di depan gue ini adalah alat yang sangat wajib dan harus kalian bawa ketika kalian berada di kegiatan luar ruang. Gue setuju, sebelum lu mencoba untuk berkegiatan di luar ruang, lu harus ikut dalam organisasi tertentu agar lu punya basic untuk mengetahui, setidaknya punya gambaran bahwasannya kegiatan di luar ruang itu seperti apa, teman-teman. Karena kalau kalian tidak punya basic atau tidak mengetahui apa yang kalian lakukan di dalam kegiatan di luar ruang itu, justru akan membahayakan diri kalian sendiri, teman-teman. Contohnya seperti ya yang terjadi pada mahasiswa Universitas Diponegoro ini. Gue turut berduka cita dan juga berbelasungkawa, teman-teman. Tapi ini pelajaran buat kita, bagaimana caranya ketika kita ada di suatu konflik dalam keadaan darurat, kita bisa setidaknya memanage diri kita sendiri. Nah, di depan gue ini udah ada alat yang mungkin wajib banget kalian bawa ketika kalian berada dalam kegiatan luar ruang, teman-teman. Dalam dunia pendakian itu ada beberapa penyakit yang sering menghantui atau menghampiri para pendaki gunung, teman-teman. Contoh seperti hipotermia, AMS, atau HOP. Kita nggak akan tahu pada situasi yang seperti apa dan bagaimana kondisi tubuh kita ini tidak bisa menahan hawa dingin, kehabisan oksigen, atau kelelahan, teman-teman. Maka dari itu minimal lu harus punya ya seenggaknya P3K yang standar untuk menolong diri lu ketika lu berada di posisi konflik seperti itu, teman-teman. Nah, gue saranin buat lu yang gak kuat dingin, minimal lu harus punya yang namanya emergency blanket, teman-teman. Ini adalah aluminium foil yang bentuknya tidak terlalu besar, tapi kalau lu buka ini bisa hampir lebih kurang 140 sampai panjangnya itu 210 cm. Apa gunanya? Gunanya ini untuk membungkus badan kita ketika kita terlalu menyerap hawa dingin, teman-teman. Dan gejala hipotermia biasanya itu bisa terjadi ketika perut kita kosong dan juga kita berada di ketinggian 2000 mdpl, teman-teman. Jadi menurut gua alat ini harus kalian bawa agar bisa memudahkan pendakian kalian dan juga ketika kalian berada di kegiatan luar ruang. Nah, yang selanjutnya di depan gue ini itu ada yang namanya oksigen. Oksigen ini portable, teman-teman. Jadi bisa lu bawa kemana aja. Banyak pendaki-pendaki yang menyepelekan ketika dia mendaki sebuah gunung yang memang ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Padahal menurut gua ya tidak terlalu penting tinggi rendahnya gunung. Ketika lu merasa diri lu mampu, merasa diri lu bisa, disitulah bahayanya, teman-teman. Jadi menurut gua lu harus punya yang namanya oksigen portable, teman-teman. Yang selanjutnya, minimal lu harus punya survival kit, teman-teman. Seperti pisau, gunting, alat potong kuku, dan juga perkakas lainnya yang bisa membantu diri lu ketika berada di kegiatan luar ruang. Alat yang di depan gue ini itu berisi P3K standar, teman-teman. Seperti Hansaplast, plester, obat merah, dan juga obat-obatan kecil yang membantu kalian ketika kalian mengalami suatu masalah di dalam kegiatan luar ruang, teman-teman. Nah, minimal lu harus punya ini untuk
menjaga diri lu ketika ada di suatu konflik yang mungkin temen lu pun nggak bisa nolongin diri lu. Jadi seenggaknya kita harus siapin alat yang memang bisa membantu kita untuk tidak menyusahkan orang lain. Nah, pada video kali ini gue nggak mau review terlalu banyak tentang alat P3K yang di depan gue ini, tapi gue pengen sharing bahwasanya ketika kalian melakukan sebuah pendakian, apalagi lu udah search medannya kayak apa, terus lu udah tahu tekstur pendakiannya kayak gimana yang bakal lu lalui. Nah, cobalah kita sama-sama pikirkan, jangan sampai kayak, maaf ya, gue bacanya itu mereka naik 17 orang, 17 atau 18 orang gitu, dan hanya satu orang yang nolong si almarhumah ini. Jadi itulah pentingnya lu diedukasi dalam sebuah komunitas, atau dalam kalau di kampus ada mapala, ada impala. Itu yang menurut gua, lu sebelum melakukan hal yang lu nggak tahu, lu harus riset dulu gitu. Jangan tiba-tiba lu pengen naik, pengen sampai puncak. Nah, itu menurut gua kurang etis, teman-teman, karena nyawa taruhannya. Lu bisa tahu sebelum kejadian ini ada beberapa orang yang hilang, dan bahkan sampai sekarang ada yang belum ditemukan di Gunung Lawu. Jadi menurut gua, teman-teman, ketika lu mau mencoba di dalam kegiatan luar ruang, minimal lu tahu basicnya dulu. Dan ketika lu udah tahu basicnya, lu siapin alat apa aja yang harus lu bawa. Dan seenggaknya di dalam alat itu, yang utama adalah perihal penanganan kesehatan. Ketika lu ada di manajemen konflik dan lu nggak tahu harus ngapain, sama aja dengan bunuh diri. Maka dari itu gue berharap video ini bisa mengingatkan kalian bagaimana ketika kalian ingin berada di kegiatan luar ruang, kalian bisa mempersiapkan diri, bukan cuman mental, fisik, uang, tapi juga tentang alat bantu pendakian. Mungkin sekian video dari gue, teman-teman, nggak terlalu banyak. Pesan gue cuma satu: jaga lingkungan, salam lestari, dan juga perhatikan kondisi tubuh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.